pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kemarin kalian telah mempelajari tentang definisi dari teks laporan hasil observasi. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan kembali menjelaskan terkait definisi dari teks laporan hasil observasi. Nah, di sini ada contoh tentang bagan klasifikasi tentang kucing berdasarkan ras. Nah, jadi teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang berisi tentang klasifikasi dari suatu objek, bisa binatang, tumbuhan, dan lain-lain. Sederhananya, benda yang kita klasifikasikan tersebut atau dibuat menjadi teks laporan hasil observasi tersebut bisa kita buat bagan seperti ini. Ambil contoh, Ibu ingin mengklasifikasikan kucing berdasarkan ras. Nah, di sini Ibu mendapatkan 3 jenis kucing berdasarkan ras. Nah, ini misal ya, sebenarnya kalau dilihat berdasarkan ras itu kucing sangat banyak begitu. Ibu hanya ambil 3 saja. Nah, ternyata berdasarkan ras, kucing itu bisa diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, kucing Bengal. Yang kedua, kucing Persia. Dan yang ketiga adalah kucing Siam. Nah, itu adalah ciri dari teks laporan hasil observasi. Jadi kalau kita mengklasifikasikan sesuatu dari teks tersebut itu bisa dibuat bagan seperti ini, ya. Kemudian perlu diingat, teks laporan hasil observasi itu bukan mendeskripsikan tentang bentuk dari unsur-unsur dari objek tersebut. Ya, Ibu ambil contoh misalnya di sini Ibu mau membahas tentang kucing. Terus Ibu bilang kucing berdasarkan bagian tubuhnya dibagi menjadi 5. Ada kepala, ada tangan, bukan itu ya, Nak ya. Tapi berdasarkan jenis dari kucing tersebut. Oke, kalau misalkan Ibu menyebutkan berdasarkan bentuk organ tubuhnya, kucing dibagi menjadi 5, nah itu disebut dengan teks deskripsi. Itu beda lagi. Oke, lanjut. Pada materi berikutnya, yaitu kita akan membahas tentang ringkasan teks laporan hasil observasi, menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi. Nah, kalau kalian lihat di buku paket kalian itu ada tentang ringkasan teks laporan hasil observasi. Nah, apa sih ringkasan itu? Ibu yakin kalian pasti pernah membuat sebuah ringkasan. Namanya juga ringkas, berarti membuat lebih pendek, membuat lebih ringkas. Nah, kalau kita lihat secara definisi, meringkas itu artinya membuat sebuah tulisan menjadi ringkas atau menjadi lebih pendek. Akan tetapi, isi dari ringkasan tersebut tidak menghilangkan esensi. Nah, esensi itu artinya makna dari keseluruhan teks tersebut. Jadi jangan mentang-mentang, oh Ibu suruh ringkas satu paragraf saja, tapi tidak mewakili keseluruhan teks tersebut. Berarti itu bukan ringkasan, itu hanya membuat lebih pendek. Nah, ringkasan itu kita buat lebih pendek, tetapi harus mewakili keseluruhan isi dari teks tersebut. Nah, itu yang disebut dengan ringkasan. Selanjutnya, kita memasuki langkah-langkah untuk membuat sebuah gagasan, membuat sebuah ringkasan. Baik, nah di sini kalau kalian melihat ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk membuat sebuah ringkasan yang efektif. Nah, pertama, untuk membuat sebuah ringkasan yang efektif adalah kita harus menentukan terlebih dahulu gagasan pokok. Ya, nah gagasan pokok itu apa? Nah, gagasan pokok itu adalah ide dasar yang dikembangkan menjadi paragraf. Nah, gagasan pokok ini biasanya terdapat di kalimat utama atau nama lain kalimat utama itu biasanya kalimat utama berada di awal kalimat atau akhir kalimat. Ya, berbeda ya antara awal kalimat dengan kalimat utama. Kalimat utama itu biasanya kalimat yang menjadi gagasan umum, kemudian ada gagasan penjelas. Nah, kalimat utama ini biasanya berada di awal kalimat atau di akhir kalimat.
Ibu ulangi, gagasan pokok atau ide pokok itu biasanya berada di kalimat utama yang biasanya terdapat di awal kalimat atau di akhir kalimat. Nah, ketika di sini Ibu memberikan sebuah tanda bahwa biasanya di sini berarti ada kondisi di mana bahwa gagasan pokok itu tidak terdapat di kalimat utama atau tidak terdapat di awal kalimat atau di akhir kalimat. Nah, ini akan berlanjut ke sini. Perlu diingat, ada gagasan pokok yang harus kita simpulkan sendiri, karena kalimat utama tidak berisi gagasan pokok. Itu artinya, tidak semua gagasan pokok itu berada di awal kalimat atau di akhir kalimat, atau tidak selalu berada di kalimat utama. Jadi ada sebuah paragraf yang kalimat utamanya itu tidak berisi gagasan pokok, sehingga kita harus menyimpulkan sendiri gagasan pokok dari paragraf itu apa. Nah, oke. Nah, mari kita lihat contoh. Oke, di sini ada sebuah paragraf ya. Kumpulan. Oke. Nah, mari kita baca paragraf ini. Galaksi adalah sekumpulan bintang yang membentuk suatu sistem terdiri dari satu atau lebih benda angkasa yang berukuran besar serta dikelilingi oleh benda-benda angkasa lainnya secara teratur. Dalam ilmu astronomi, galaksi ialah suatu sistem yang terdiri dari bintang-bintang, gas serta debu yang sangat luas, yang mana anggotanya memiliki gaya gravitasi. Biasanya terdiri dari miliaran bintang yang memiliki ukuran, warna, dan ciri yang sangat beraneka ragam. Nah, kalau kita lihat dalam satu paragraf ini, apa sih yang dibicarakan? Nah, itu yang dimaksud dengan gagasan pokok. Yang dibicarakan dalam satu paragraf ini nih apa? Oh, ternyata berbicara tentang kumpulan benda angkasa yang membentuk sistem berukuran besar. Nah, kita lihat di kalimat utamanya ini, yang Ibu beri warna putih. Apakah dalam kalimat utama ini membicarakan tentang apa yang ada dalam gagasan pokok? Kalau iya, berarti kalimat utamanya berisi gagasan pokok. Oke. Pelan-pelan ya, bisa dipahami. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Oke, di sini contoh berikutnya itu yaitu teks. Nah, pada musim hujan di beberapa daerah di Indonesia sering mengalami bencana banjir seperti yang terjadi di Kabupaten Gresik, khususnya di Kecamatan Cerme, Benjeng, dan Menganti, yang hampir setiap tahun dilanda banjir. Salah satu faktor penyebab banjir ialah intensitas hujan yang relatif tinggi. Hujan adalah peristiwa jatuhnya butir-butir air dari langit ke permukaan bumi yang ditarik oleh gaya gravitasi bumi. Oke, sekarang kita pikirkan, apa sih gagasan pokok satu paragraf ini? Nah, gagasan pokoknya adalah membicarakan tentang proses terjadinya hujan. Nah, di sini kalimat utamanya itu ternyata berada di akhir kalimat. Kita analisis lagi. Apakah kalimat utamanya ini membicarakan tentang proses terjadinya hujan? Atau definisinya begitu. Hujan adalah peristiwa yang jatuhnya butir-butir air dari langit ke permukaan bumi yang ditarik oleh gaya gravitasi bumi. Ada tidak membicarakan tentang proses terjadinya hujan? Lanjut. Di sini ada paragraf. Sudah ada ide tetapi sukar untuk dituangkan. Selalu dihadapkan dengan persoalan apa yang hendak ditulis. Seberapa panjang tulisan yang akan ditulis. Keringnya pengetahuan terhadap topik yang hendak dikembangkan. Demikianlah pengalaman seseorang pada awal menulis. Nah, paragraf ini apa sih yang dibicarakan? Isinya tentang pengalaman seseorang pertama kali menulis. Nah, itu gagasan pokoknya. Nah, kita lihat. Ada tidak kalimat utama yang membicarakan tentang gagasan pokok? Oh, ternyata ada, tapi dia berada di akhir kalimat. Jadi, ini kalimat utamanya mewakili gagasan pokok. Nah, perlu diingat,
ketika di awal kalimat atau di akhir kalimatnya atau kalimat utamanya tidak mewakili gagasan pokok, maka kita harus membuat sendiri kalimat utama yang baru, ya. Jadi, misalnya pengalaman seseorang pada awal belajar menulis, ini kan gagasan utama. Jadi kita buat dalam sebuah redaksi yang lebih bagus. Pengalaman seseorang pada awal belajar menulis begitu membingungkan. Nah, itu bisa dijadikan kalimat utama. Kan berbeda antara kalimat utama dengan gagasan pokok. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Jika masih belum paham, silakan kalian bertanya.